Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara-saudara, teman-teman semua untuk kita mencermati, kemudian kita berpikir dan kita merenung terkait satu fenomena sosial lagi yang baru-baru ini terjadi terkait dengan TNI versus Polri, tentara versus polisi. Nah, terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, kronologinya sebagaimana berikut. Kita cermati beritanya. Jadi puluhan anggota TNI dari Batalion Infanteri Yonif 614 RJP menyerang kantor Polres Tarakan pada Senin malam 24 Februari 2025 yang mengakibatkan 6 polisi luka-luka dalam insiden yang disaksikan puluhan warga tersebut. Nah, suatu hal yang sangat menyeramkan ketika warga-warga masyarakat menyaksikan TNI dan Polri mereka saling melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, bahkan bisa dikatakan suatu kekerasan, dan itu disaksikan oleh warga masyarakat, yang mana warga masyarakat itu mengharapkan pengayoman, mengharapkan satu teladan juga dari aparatur negara, dari petugas keamanan negara, baik dari polisi maupun dari tentara. Mereka adalah dua institusi yang kita masyarakat itu harapkan perlindungannya, tetapi justru mereka saling bermasalah dan saling kemudian berkonflik, TNI dan polisi. Nah, serangan tersebut ternyata bermula dari kejadian 2 hari sebelumnya. Dipicu peristiwa pengeroyokan terhadap seorang anggota Yonif 614 RJP oleh sekitar 5 orang personel Polres Tarakan pada Sabtu 22 Februari 2025. Kemudian peristiwa itu mau diselesaikan dan kemudian diselesaikan melalui mediasi. Kemudian hasil dari mediasi awal antara pihak Polres Tarakan dan anggota Yonif 614 RJP itu sepakat bahwa pengeroyok yang terlibat, jadi dari polisi itu akan memberikan biaya pengobatan kepada korban merupakan anggota tentara itu 10 juta. Untuk apa? Untuk biaya pengobatan, tetapi tidak kunjung direalisasikan, tidak kunjung dibayar atau kemudian diberikan. Nah, kemudian pengingkaran janji tersebut membuat sekitar 20 orang anggota Yonif 614 RJP mendatangi Mapolres Tarakan dengan maksud mencari 5 anggota Polres yang diduga terlibat dalam insiden pengeroyokan. Jadi kemudian kaca, kemudian pintu pos jaga di Mapolres Tarakan juga jadi korban pelemparan batu. Dan peristiwa tersebut itu juga direkam oleh kamera amatir dari warga sekitar. Nah, jadi ramai. Jadi kemudian menjadi trending topik. Penyerangan tentara, rombongan tentara ke Polres Tarakan. Ini kan suatu hal yang sangat mengerikan dan sebenarnya juga sangat memalukan. Misal pun ada permasalahan, ada suatu konflik yang kiranya melibatkan dua institusi tersebut, silahkan diselesaikan tanpa melibatkan satu konflik, satu tindak kekerasan, bahkan suatu tindak dalam tanda kutip suatu tindakan kriminal. Dan harapannya jangan sampai gitu masyarakat tahu, masyarakat menyaksikan, dan kemudian masyarakat menjadi ketakutan, menjadi terancam, dan bahkan mengganggu kegiatan masyarakat pada waktu itu.
yang mana pada dasarnya masyarakat yang segan itu kemudian mereka juga akan menjauhkan diri, dan ya mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang terlibat adalah anggota kepolisian dan anggota TNI, yang mana tentu warga masyarakat juga tidak berani untuk kemudian melerai atau kemudian untuk mencampuri urusan dua institusi tersebut, karena masyarakat sebagai sipil biasa itu juga selain segan, mereka juga takut dan mereka juga merasa bahwa tentu ada suatu hal yang menyebabkan terjadinya bentrok atau terjadinya tindakan tersebut, yang menurut warga masyarakat juga hal-hal yang mereka tidak bisa mencampuri, hal-hal yang mereka tidak bisa menjangkau sebagai orang-orang biasa, orang-orang yang tanpa seragam keamanan negara. Akan tetapi jika kasus ini, jika tindakan ini kemudian diteruskan atau kemudian terjadi lagi, itu juga akan menurunkan harga penilaian dari masyarakat, kemudian menurunkan satu pandangan masyarakat yang tadinya sangat respect, sangat segan terhadap TNI dan kepolisian itu menjadi berbalik, bahwa apa bedanya tentara dan polisi keamanan negara dengan ormas yang mereka tawuran, ormas-ormas yang mereka tawuran. Apa bedanya dengan pelajar yang mereka saling berkelahi di jalan, saling kemudian juga tawuran? Apa bedanya dengan kelompok warga yang terlibat bentrok? Apa bedanya? Sedangkan harapan dari masyarakat bahwa yang namanya tentara dan polisi itu sebagai teladan, yang ketika di sekitar kita itu ada tentara, ada polisi, maka mereka itu akan merasa aman, akan merasa dilindungi, akan merasa seharusnya merasa mereka akan tidak terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan, karena tentara dan polisi akan senantiasa menjadi benteng perlindungan bagi mereka, bagi warga masyarakat. Justru akan berbalik sekarang ketika sudah banyak kasus-kasus bentrok antara TNI dan Polri, dan itu menurut saya juga satu hal yang memalukan. Lagi pula hal tersebut tidak hanya sekali terjadi. Nah, itu kan ditarakan pada 2025 bulan Februari. Coba kita lihat berita yang lain, kasus-kasus yang lain yang masih melibatkan TNI versus Polri. Coba kita amati dan cermati berita berikut ini. Jadi ada sebanyak 21 anggota polisi yang diperiksa sebagai saksi terkait bentrokan personel TNI Angkatan Laut TNI AL dengan anggota BRIMOB yang terjadi di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Dan juga polisi melakukan pendataan ulang sejumlah fasilitas yang rusak akibat bentrokan tersebut. Nah, yang namanya bentrokan tentu ya sebagai luapan amarah, apa yang ada di situ pasti akan dirusak. Nah, di sini juga fasilitas yang mana merupakan baik itu fasilitas negara maupun fasilitas umum dan fasilitas aset dari masyarakat. Nah, itu kan menjadi sebuah kerugian yang cukup serius. Personel TNI AL terlibat bentrokan dengan anggota BRIMOB Polda Papua Barat Daya di Pelabuhan Sorong, Kota Sorong pada Minggu 14 bulan 4 tahun 2024 sekitar pukul 9 WITA. Nah, bentrokan tersebut diduga dipicu kesalahpahaman. Nah, misal
melalui kesalahpahaman pun sebaiknya juga dilakukan mediasi, artinya adalah tidak sampai menimbulkan bentrok yang kemudian sampai merusak berbagai macam fasilitas. Jadi memakai etika, memakai satu batasan nilai moral yang mana TNI dan Polri itu adalah teladan bagi masyarakat. Dan kita lanjutkan. Kerusakan sejumlah fasilitas di pelabuhan dan kantor polisi yang dilakukan anggota TNI AL masih dalam pendataan. Dan kemudian personel Polri yang mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut sudah membaik. Nah, ini TNI AL versus Brimob di Sorong. Sama-sama menggunakan fisik, adu fisik. Artinya adalah menggunakan tubuh mereka, badan mereka untuk melakukan tindakan baik melukai sesama manusia maupun melukai aset, merusak aset, merusak fasilitas yang ada. Ini kan sama saja dengan pelajar-pelajar kita yang kemudian terlibat kasus-kasus tawuran. Apa bedanya? Kita lanjutkan lagi. Nah, kali ini di Ambon. Di Ambon tahun 2021. Kita amati beritanya. Polda Maluku membeberkan kronologi adu jotos yang melibatkan 2 anggota kepolisian dengan 1 prajurit TNI di Ambon. Perkelahian itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial karena sangat unik. Baku hantam antara 2 polisi dengan 1 anggota TNI dan disaksikan warga masyarakat. Lagi-lagi disaksikan oleh warga masyarakat. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohairat mengatakan peristiwa ini terjadi saat 2 anggota kepolisian Polresta Ambon, Bribka Novi Saryo dan Bribka Zulkarnain sedang mengatur lalu lintas di depan Pos Mutiara Mardika Rabu 24 bulan 11 pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Mereka kemudian menghentikan salah seorang pengendara motor dan memeriksa surat-suratnya. Ternyata pengendara itu tidak membawa STNK dan SIM. Jadi sudah jelas kesalahannya adalah tidak membawa surat-surat lengkap. Dan ini juga tidak bisa dibenarkan. Pengendara motor yang ditilang kemudian menghubungi pemilik sepeda motor yang ternyata merupakan anggota Provos Kodam Patimura, Pratu Billy Kakisina. Oke. Setelah itu anggota TNI tersebut terlibat cekcok dengan 2 petugas kepolisian. Mereka lantas terlibat adu jotos di tepi jalan Pos Lantas Mutiara Mardika Ambon. Nah, jadi jelas di sini TNI-nya yang membela sebuah tindakan yang salah. Ketika pengendara motor tidak membawa surat-surat lengkap, di sini adalah STNK dan SIM, tentu sudah wajar kalau polisi, Polantas, polisi lalu lintas menghentikan dan kemudian akan melakukan tindakan itu sangat-sangat wajar dan sudah benar apa yang dilakukan oleh polisi lalu lintas tersebut. Akan tetapi justru ya mungkin karena motornya adalah milik Bapak TNI, dia tidak terima untuk ditilang. Dalam video yang beredar, 2 anggota kepolisian itu tampak kewalahan. Masing-masing dari mereka tersungkur setelah mendapatkan bogem dari prajurit TNI secara bergantian. Nah, di sini terlihat kekuatan fisik dari tentara nasional kita. 1 versus 2, 1 tentara versus 2 polisi, Polantas, ya tentu akan kewalahan, bahkan sampai tersungkur, jatuh tersungkur. Ya tentu akan kalah, karena kalau dilihat dari fisiknya pun berbeda, dari bentuk fisiknya pun.
Karena terjadi di tepi jalan, perkelahian itu menjadi tontonan warga yang melintas. Nah, ini kan sangat memalukan. Dua orang yang maksud saya adalah dua institusi yang saling berseragam, gagah-gagah seragamnya, terlibat perkelahian di pinggir jalan, menjadi tontonan masyarakat. Nah, ini apa bedanya dengan mereka preman-preman yang rebutan lahan parkir, rebutan lahan kekuasaan, yang berkelahi di pinggir jalan? Itu apa bedanya? Sama-sama memalukan, tapi ini justru lebih memalukan karena itu adalah hal yang tidak wajar. Dua institusi yang sangat dihormati masyarakat, polisi dan tentara, malah jadi tontonan masyarakat ketika berkelahi di pinggir jalan. Beberapa dari mereka tampak berteriak dan mencoba memisahkan baku hantam itu. Justru masyarakat yang kemudian menjadi wasit memisahkan. Harusnya kan kalau ada masyarakat sipil, mereka lagi bertengkar, mereka berkelahi, harusnya kan polisi dan tentara yang memisahkan. Lah, ini terbalik. Ini lucu sekali dan tetap ini adalah memalukan. Pejabat polisi dan TNI setempat sudah melakukan pertemuan guna menyelesaikan persoalan ini. Ya, meskipun sudah diselesaikan, videonya masih akan terus ada. Jejak digital itu sangat-sangat awet dan akan selalu ada. Bisa diakses siapapun. Bahkan ketika orang meninggal, sudah meninggal pun masih bisa diakses, dan ya menjadi suatu artefak, menjadi suatu bukti sejarah bahwa pernah terjadi perkelahian antara TNI dan polisi di pinggir jalan, disaksikan oleh warga, malah warganya yang memisahkan. Ya, dipertanyakan kedewasaan antara dua institusi ini. Coba kita amati kasus-kasus yang lain, peristiwa-peristiwa yang lain, masih terkait dengan TNI versus polisi. Nah, kali ini terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah oknum anggota TNI dan polisi terlibat perkelahian dan bentrok hingga mengakibatkan pembakaran mobil patroli Polri di Lai-Lai Besikopan, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis tanggal 20 bulan 4 tahun 2023 pada dini hari. Wah, luar biasa. Sampai ada pembakaran mobil patroli polisi. Jadi ya ini kan apa ya, satu aset negara. Jadi bukan dari uang pribadi, bukan harta pribadi, tapi dari dana negara yang tentu itu juga diperoleh dari seluruh masyarakat, baik dari pajak dan lain sebagainya, digunakan untuk untuk kemudian memfasilitasi TNI maupun Polri, tetapi justru mereka yang merusak, bahkan dibakar. Ini kan seperti apa ya, pembakaran mobil itu seperti pada kasus-kasus maling mobil. Nah, kalau ada maling mobil terus mobilnya dibakar, kemudian kalau ada selain pencurian mobil ya seperti pelaku tabrak lari kemudian mobilnya dibakar, itu kan ya lebih tidak sememalukan ini. Sampai mobil patroli Polri dibakar, dan pada kejadian bentrok antara tentara dan polisi. Selain satu unit mobil patroli polisi yang dibakar, bentrok tersebut juga mengakibatkan 3 unit motor rusak dan 3 pos pengamanan dan pelayanan Idul Fitri
1444 Hijriah rusak. Motor dan pos pengamanan jadi rusak. Nah, ini juga sangat-sangat memalukan dan menyeramkan jika masyarakat kita di situ menyaksikan. Luar biasa. Nah, Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Laksamana Muda Edwin mengatakan kerusuhan yang terjadi di Gor Upoy Kupang berawal dari kegiatan kejuaraan futsal yang dilakukan oleh tim futsal Polda NTT melawan tim futsal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan, di mana kedua tim masuk ke final. Pada saat pertandingan berlangsung, kedua tim memiliki skor yang sama, yaitu 4-4 sama. Situasi pertandingan pun mulai memanas yang disebabkan oleh supporter kedua tim saling memberikan ejekan. Oke. Kemudian terjadi gol tambahan dengan kedudukan 5-4 untuk tim futsal P dan K Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, inilah awal terjadinya kerusuhan. Pada waktu gol kelima, salah satu supporter tim futsal Polda NTT turun ke lapangan dari tribun dengan meloncat. Pada saat supporter turun, terdapat pengamanan yang dilakukan oleh 3 anggota Denpom 91 Kupang untuk menghalau supporter tersebut karena dikhawatirkan akan membuat kerusuhan di lapangan. Ya sudah betul, kalau supporter turun ya harus dicegat, itu kan sudah untuk antisipasi kerusuhan, ya memang sudah tepat. Pada kesempatan yang sama, petugas yang melaksanakan pengamanan dari Denpom 91 tiba-tiba diserang dari arah belakang yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum dari Polri pendukung tim futsal Polda NTT. Oke, malah justru yang sedang melakukan pengamanan mencegat supporter supaya tidak membuat kerusuhan di lapangan, ketika turun di lapangan malah justru diserang dari belakang oleh salah satu oknum dari Polri pendukung tim futsal Polda NTT. Situasi dan kondisi di Gor Upoy menjadi panas. Namun tindakan pengamanan bisa dilaksanakan, tetapi untuk supporter sendiri tidak bisa dikendalikan. Pada saat yang bersamaan, beberapa penonton mengambil video dan mengedarkannya di media sosial. Ya memang harus seperti itu. Publik harus tahu. Publik harus tahu bahwa ada kejadian seperti ini loh, dan melibatkan TNI dan Polri loh ternyata. Hal ini menyebabkan situasi lebih buruk, di mana pada akhirnya ada sekelompok orang tidak dikenal yang diduga adalah prajurit TNI mendatangi Gor pada pukul 22.30 WIB untuk melaksanakan penyerangan dan pelemparan botol-botol minuman kepada supporter pendukung tim futsal Polda NTT. Berdasarkan laporan yang kami dapatkan, ada 4 anggota Polri yang terluka, kemudian ada 2 kendaraan roda 4 yang dirusak dan dibakar, serta ada 3 kendaraan roda 2 yang dirusak dan dibakar. Selanjutnya 2 kendaraan milik masyarakat juga turut dirusak. Ya begitulah urusan futsal. Lucu sekali. Jadi urusan futsal, sebuah permainan, sebuah olahraga yang harusnya menjadi ajang hiburan, menjadi ajang persaudaraan, dan menjadi ajang silaturahmi yang melibatkan berbagai pihak, yang kemudian diharapkan untuk setelah itu justru akan menambah kerekatan, keakraban, dan berkompetisi dengan sehat. Artinya adalah memperebutkan juara, berkompetisinya dengan natural, secara sehat, tanpa melakukan satu tindakan yang merugikan pihak lain. Apa yang di lapangan ya sudah itu, bukan malah kemudian di luar lapangan menimbulkan kerusuhan. Dan uniknya lagi di sini adalah TNI versus Polri, itu loh, dan usahanya futsal. Itu kan jadi masyarakat bisa berpikir seperti ini loh, keamanan negara pun mereka bisa bentrok, buat rusuh, bahkan membakar mobil
lempar botol-botol untuk membela olahraga futsal. Bagaimana masyarakat kita? Tentu wajar saja kalau masyarakat kita kemudian acara sepak bola di stadion-stadion kemudian terjadi kerusuhan, supporternya rusuh, meskipun pemain bolanya ya biasa-biasa aja. Nah, itu kan menjadi satu hal yang menjadi pembenaran yang salah. Tentara atau polisi aja bentrok kok, mereka membela futsal. Ini yang lebih besar membela sepak bola, supporternya ribut, rusuh, bikin keresahan, bikin kerusuhan, bakar-bakar mobil, bakar-bakar ban dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa lah. Wong keamanan negara aja kasih contoh seperti itu. Nah, itu kan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak etis dan menyalahi moral. Artinya adalah suatu hal yang dipertontonkan tidak baik, memberikan teladan yang salah. Ya, seperti itu. Masih ada, kita terbang ke Medan. Kita baca beritanya. Sejumlah pihak turut menanggapi aksi TNI geruduk polisi di Medan yang dilakukan penasihat hukum dari Kesatuan Kumdam 1 Bukit Barisan Mayor Dedi Hasibuan menggeruduk Satreskrim Polrestabes Medan pada Sabtu 5 Agustus tahun 2023. Dia datang bersama 40 anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan untuk menemui Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Teuku Fatir Mustafa. Maksud kedatangan Pak Dedi ini dinilai mengintervensi kepolisian. Pasalnya dia meminta surat penangguhan penahanan tersangka dugaan pemalsuan surat sertifikat tanah atau keterangan lahan berinisial ARH yang merupakan kerabat Dedi Hasibuan. Jadi Pak Dedi ini seorang TNI yang membela saudaranya yang sedang tersangkut suatu kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, lagi-lagi membela kerabat, membela sanak famili, dan penggerudukannya itu loh, bawa 40 personel ke kantor polisi. Nah, itu kan seperti menunjukkan bahwa meskipun salah, mereka itu kuat dan mereka bisa seolah-olah mengintervensi hukum seperti itu. Dan itu sangat-sangat memalukan sekali lagi. Dan jika kita lihat apa bedanya dengan ormas yang anggotanya atau kerabat dari anggotanya tersangkut kasus di kepolisian, terus mereka menggeruduk kantor polisi, mengintervensi polisi. Nah, itu kan ya apa bedanya gitu loh. Kalau udah salah ya sudah, kalau memang tidak salah ya pasti akan dilepas. Kalau mau membela, coba bela dengan cara yang lebih elegan, tidak seperti itu, tidak dengan penggerudukan. Coba cara-cara yang lain yang lebih elegan, lebih etis, dan tidak menyalahi moral dan adab antara dua institusi negara yang harusnya selalu bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, TNI dan polisi. Itu kasus di Medan. Kemudian kita loncat ke Jawa Timur, ke Malang. Nah, untuk kasus di Malang ini coba kita amati dan cermati beritanya. Sebuah video memperlihatkan aksi sekelompok orang yang terdiri dari 1 orang anggota TNI dan 10 mahasiswa mendatangi markas kepolisian resor kota Mapolresta Malang. Wow, satu tentara kemudian dengan 10 mahasiswa. Videonya pertama kali diunggah di Instagram 9 Februari 2025.
Menurut informasi yang dibagikan oleh akun tersebut, akun Cetul22, insiden ini diduga buntut dari pencarian anggota Mapolresta Malang yang melerai perselisihan antara anggota TNI dan juru parkir. Nah, peristiwa itu terjadi di warung yang ada di kawasan Jalan MT Haryono, Kelurahan Diono, Lowokwaru, Kota Malang. Ketika kedua pihak berselisih, dua pihak berarti tentara dan juru parkir, datanglah seorang anggota kepolisian dari Mapolresta Malang untuk melerai perselisihan. Ya udah betul, ada orang berselisih, dilerai, ya salahnya di mana coba? Sementara itu, dari keterangan juru parkir yang bernama Randy alias Gendut mengatakan bahwa kejadian bermula ketika dirinya melihat kehadiran seorang oknum TNI bersama 10 mahasiswa di sebuah warung sekitar pukul 10 malam WIB. Mereka kemudian meninggalkan tempat tersebut sekitar dini hari, jam setengah dua dini hari WIB, dalam kondisi yang diduga telah mengkonsumsi minuman beralkohol. Setelah meninggalkan lokasi, kelompok tersebut membuat kegaduhan dengan membunyikan klakson secara berulang kali. Ya tentu sebagai juru parkir, ya kesel juga. Di tempat kerjanya ada tindakan yang mengganggu. Namun sekitar pukul setengah 4 WIB, mereka kembali ke lokasi dan terlibat adu mulut dengan juru parkir yang bertugas. Saat situasi semakin memanas, seorang anggota kepolisian berusaha untuk menenangkan keadaan. Namun upaya tersebut justru hampir berujung pada perkelahian. Tidak terima atas tindakan polisi yang mencoba melerai, seorang oknum TNI yang diduga berasal dari Yonkes Kostrad kemudian menggeruduk Mapolresta Malang. Dalam rekaman CCTV yang diunggah akun Instagram Cetul22, terlihat seorang anggota TNI melakukan pemukulan terhadap seorang anggota kepolisian di halaman Mapolresta Malang. Oke, nah lagi-lagi kasus-kasus yang sebenarnya sepele dan ini memicu lagi-lagi bentrok antara atau perkelahian antara TNI dan Polri, dua institusi berseragam keamanan negara. Ya seperti itulah. Dan kita masuk ke satu berita lagi, ini berita yang terakhir karena sebenarnya juga masih banyak, tetapi silahkan cari informasi sendiri, silahkan kemudian sambil berpikir dan merenung. Inilah yang terjadi di negara kita. Dua institusi keamanan negara yang diharapkan sebagai teladan, pengayom, pemberi keamanan, pelindung, justru malah saling bertengkar. Kita tarik ke tahun 2002. Peristiwa berdarah bentrokan antara TNI dan polisi di kota Binjai, Sumatera Utara. Insiden bentrokan ini benar-benar seperti perang sungguhan, melibatkan unit batalion infanteri lintas udara 100 prajurit setia Yonif Linut 100 PS dengan Korps Brimob Polda Sumut yang sama-sama bermarkas di Binjai. Wah, oke. Penyebabnya sebenarnya sepele. Saat polisi menangkap seorang pemuda yang membawa narkoba, anggota TNI meminta pemuda itu dibebaskan. Tentu saja polisi menolak. TNI yang marah menyerang perwira polisi dan dibalas tembakan oleh anggota Polres Binjai. Tak terima, puluhan rekan anggota TNI itu menyerang markas Brimob yang berada di Jalan Medan Binjai. Markas ini pun kemudian nyaris rata dengan tanah karena terjadi penyerangan dan aksi pembakaran. Aksi perang kota ini begitu mencekam karena terjadi insiden tembak-menembak semalaman. Akibat insiden ini 10 orang tewas dalam bentrokan ini. 3 diantaranya adalah warga sipil. Warga sipil menjadi korban. Ya, seperti itu. Tahun 2002. Dari sini
sebuah fakta yang kemudian diliput media bisa kita akses kapanpun dan dimanapun, bahkan disaksikan langsung oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, bentrok-bentrok, perkelahian, pengeroyokan, penggerudukan antara TNI dan Polri. Ya sama saja keduanya, baik TNI yang salah duluan atau Polri-nya yang salah duluan, sama saja. Intinya adalah dua institusi itu kemudian banyak terlibat keributan, kerusuhan, dan menyebabkan keresahan pada masyarakat. Ketika dua institusi itu terlibat konflik. Harapan dari masyarakat, ya semoga hal ini tidak terjadi lagi. Kemudian kami juga mengharapkan bahwa dua institusi ini, TNI dan Polri, Bapak Ibu, Mas Mbak dari TNI dan Polri, Anda itu diharapkan sebagai teladan, diharapkan sebagai pelindung, diharapkan sebagai pengayom. Kita warga masyarakat berharap merasa aman dengan adanya Anda ini. Di desa, ketika desa itu ada yang bertempat tinggal berprofesi sebagai TNI dan atau Polri, itu merasa aman, merasa bahwa aman dari tindak-tindak kriminal. Kemudian merasa kalau ada kejadian apa-apa langsung bisa menghubungi TNI maupun Polri sebagai pengayom, sebagai pelindung dari warga masyarakat. Dan perlu dipahami bahwa seragam yang Anda kenakan itu adalah seragam impian jutaan orang yang mereka gagal untuk masuk ke Polri dan ke TNI. Anda itu profesi impian, seragam yang Anda kenakan adalah seragam impian yang tidak semua orang bisa mengenakan, dan Anda ditakdirkan seizin Tuhan untuk berada di posisi tersebut, dan harapannya jangan disia-siakan. Kami sangat menaruh harapan pada pundak-pundak Anda sekalian. Jika memang untuk menunjukkan kegagahan Anda, untuk menunjukkan kekuatan power Anda, kami harap bukan bentrok antara dua institusi keamanan negara, bukan bentrok antara TNI dan Polri. Kami mengharapkan justru Anda itu jika mau kemudian melakukan sebuah tindakan fisik, tindakan yang kemudian memicu satu korban yang dinilai sebagai lawan Anda, itu kami berharap justru Anda itu melawan premanisme. Melawan premanisme, mereka para preman yang ada di pasar, yang ada di tempat-tempat usaha, coba TNI dan Polri itu menggeruduk mereka, hajar di tempat sehabis-habisnya. Bahkan kalau bisa nyawa pun dihabisi. Itu lebih masyarakat justru merasa bangga, masyarakat justru turut merasa menang dan merasa benar-benar TNI dan Polri membela masyarakat. Atau ormas-ormas yang meresahkan, ormas-ormas yang kemudian mereka memalak, mereka meminta sejumlah uang pada proyek-proyek pembangunan, pada tempat-tempat usaha, pada pasar, kemudian pada acara hajatan warga masyarakat. Coba itu yang kemudian diratakan, pos-posnya diratakan, mereka yang kemudian kendaraannya dibakar, mereka yang kemudian dihabisi, dibuat jera, itu sangat membantu warga masyarakat. Harapannya seperti itu, bukan justru dua institusi keamanan negara terlibat bentrok, tidak. Kalau mau bentrok, bentroklah kepada pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat, pelaku-pelaku tindak kriminal yang merugikan masyarakat. Anda akan dianggap pahlawan, Anda akan benar-benar gagah, terlihat gagah, dan seragam yang Anda kenakan memang benar-benar bisa dibanggakan. Seperti itu. Bukan justru
masyarakat beranggapan ya jelas seperti itu, wong masuknya aja dengan menyogok, dengan uang, dengan beli, maka ya ketika sudah jadi kerjanya pun ya tidak betul seperti itu. Coba kemudian kalau TNI dan Polri menjadi pahlawan membela warga masyarakat jika mereka dirugikan oleh, selain pada preman-preman itu, ketika dirugikan oleh organisasi-organisasi masyarakat yang mengambil aset-aset, benda, harta, dan hak-hak warga masyarakat. Itu mereka yang harus diinjak-injak, mereka yang harus dilenyapkan, mereka yang harus dimusnahkan. Seperti itu, mereka yang harus dihabisi, ditembak, atau apapun intervensi yang bisa dilakukan untuk membuat jerah, untuk menciptakan satu keamanan masyarakat. Itu adalah sebuah harapan. Atau penertiban tawuran pelajar, kemudian tawuran perguruan silat. Itu kalau TNI dan Polri, Anda itu menggeruduk mereka, Anda kemudian menginjak-injak mereka, itu warga masyarakat yang pernah diresahkan oleh mereka justru akan berbangga dan sangat berterima kasih kepada Anda sekalian. Bukan justru berantem sesama seragam gagah-gagahan seperti itu. Dan harapannya juga akan melibatkan melibatkan suatu andil penyelesaian masalah masyarakat oleh TNI dan Polri. Harapannya seperti itu, dan kami warga masyarakat biasa, orang-orang biasa, rakyat jelata akan sangat berbangga dan akan sangat respect, akan sangat menghormati, segan terhadap Anda semua. Terima kasih. Silahkan ini bisa direnungi, diresapi oleh kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia.